Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah masih sebentar udah selesai. Ya, barangkali teman-teman masih ada. Kenapa Bapak Rio mau nanya? Pak Husnul kemarin izin ya? Boleh. Pak Abdul Khalik itu sakit ya? Oh, mikir kurban. Mana? Nggak ada? Kalau nggak ada saya tanya. Iya, monggo Pak. Di masalah kurban ini sudah ada ketentuan hewan ternak, harus hewan ternak ya Ustaz? Iya, bahimatul an'am. Hewan ternak yang sesuai dengan di daerah tersebut. Iya, Atau semua hewan ternak? semua hewan ternak. Oh, berarti. Gak mesti sesuai dengan daerah tersebut. Bahimatul an'am. Misalnya begini, di daerah sini, ya di Jawa Timur, di Jawa lah khususnya, di Indonesia mungkin ya, itu kan umumnya sapi, kerbau, atau yang lain kambing ya. Terus? Tapi kalau unta itu nggak ada kan? Iya. Kan nggak ada. Saya pernah baca di daerah Mojokerto kalau nggak salah ada unta ya, budidaya onta ya. Seandainya itu buat kurban boleh nggak? Boleh. Di sini bukan nggak Boleh. Tidak diikat, onta harus di Mekah atau di Arab Saudi. tapi bukan hewan ternak di daerah sini. Oh, enggak apa-apa. Pokoknya bahimatul an'am tidak diikat di daerah tertentu. Tidak diikat daerah tertentu. Selama dia bahimatul an'am, maka berarti boleh. Walaupun di daerah di situ nggak ada. Taruhlah di Saudi nggak ada sapi, taruhlah boleh. Misalnya di daerah sini nggak ada yang mau onta misalnya gitu kan. Oh, nggak ada yang mau daging onta? Iya kan. Ya itu misalnya kan Pak, kan ada, nggak ada ceritanya nggak mau onta Pak. Enak. Itu kan misalnya kan nggak ada misalnya itu Pak. Iya. Monggo Pak Ahmad. Kemarin saya dengar ceramah juga Bu, katanya bisa korban dengan ayam, tapi harus nilai dengan harga kambing. Gimana Bu? Nggak benar itu Pak. Allah mengatakan apa namanya? Lihat Krismullahi alaihi min bahimatil an'am. Saya ngomong tuh Allah. Berarti omongan siapapun kalau tidak sesuai dengan omongannya Allah kan ditolak. Kalau gak ngono ya semua orang bisa bicara. Siapa yang dijadikan patokan dalam hukum syariat? Ya Allah dan Rasulnya gitu. Nah saliani Allah dan Rasulnya kalau ngomong masalah syariat ya nggak bisa diterima siapapun orangnya. Mbok titil itu sampai es lilin pun ya gak bisa kan. Ini urusan syariat. Walaupun ada ayam nilai ini sampai berapa? 50 juta misalnya contoh kan, tetap gak bisa. Karena bukan masalah nilainya, tapi sesuai enggak kalau syariatnya. Nah, sesuai enggak dengan syariatnya. Itu paling penting tuh. Berarti ketentuan paling kecil itu di kambing atau domba? Kambing sama domba lah. Saya Sejenis podo. kambing atau domba Sama. di bawah itu Enggak ada. Andai kata apa itu? Kuda itu larang loh. Ya, kuda larang. Dagingnya pun jarene wong luwih enak ketimbang daging kambing, tapi tetap kau oleh. Oh enggak, dia bukan termasuk bahimatul an'am.
nggak masuk, kuda nggak masuk. Hanya 3 doang, kambing, sapi sama unta. Kambing semua jenisnya, sapi semua jenisnya. Ada jenis sapi kerbau. Kerbau pun. Boleh, kerbau bagian dari sapi. Bahasa Arabnya tetap bakorotun, Yang dimaksud gharimah binatang ternak. Jadi kayak kenapa kuda tidak termasuk? Padahal itu binatang ternak. Oh, enggak lah, sapi kuda bukan binatang ternak. Yang binatang itu hanya 3 Pak, sapi, kambing, unta. Itu aja. Kuda nggak masuk, ayam nggak masuk, walaupun ayam bisa dimakan. Kuda bisa dimakan. Ya. Kalau kijang, Bro. Nggak masuk lagi kijang. Terus telu tok Pak, saliyane iku gak masuk, walaupun kijang itu langka. Ndeleki wae harus ngelosor-ngelosor nang hutan-hutan, walaupun aku tetap gak bisa. Karena ketentuannya SOP-nya dari sononya harus bahimatul an'am, yaitu 3 doang. Mboknya dibusuk-busuk aja gak iso tetap. Misal contoh yang masuk di Lintek itu hanya 3 universitas saja. 1 mana itu? ITS. 2 mana? Uner. Uner. 3 UGM. Telu tok. Wis ketentuan ini. Andai kata ada universitas di atas itu ya kasih diterima majelis ketentuan ini telu tok gitu loh. Sampai segi ketentuan pemilik perusahaan lah. Suka-suka aku lah kan cari ini bang pemilik perusahaan suka-suka aku lah, aku sudah aturan kok. Ya telu wae lah, ya sudah 3 aja. Nah sama aja dalam urusan syariat itu ya suka-suka Allah Rasulnya lah kan. Dia punya hak untuk itu. Oke, aman ya? Ya Pak. Oke, monggo. Di antara yang dipatungan itu ada yang meninggal itu apakah diwariskan kepada anaknya atau Oh enggak, kalau kalau belum disembeli, ada yang belum disembeli itu, maka apakah di atas namakan si mayat aja ataukah tidak kan gitu nih. Ini karena dia sudah berniat dan itu sudah miliknya. Ini ada 2 pendapat di antara mereka. Ada bilang sudah lanjutkan karena dia sudah berniat berarti kan sudah niatnya untuk si mayat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua nggak bisa, harus digantikan ke ahli waris. Kalau digantikan ke ahli waris, maka apa? Maka berarti si mayat hanya apa? Mengikut kepada si yang hidup, mengikut kepada yang hidup. Ini masih diperdebatkan Pak. Mana yang paling kuat? Walau masing-masing pendapat ini kuat, insya Allah Taala. Karena dia sudah berkorban, wis di jalan, wis melaku istilahnya. Maka biarkan aja nggak apa-apa, karena dia wis melaku. Beda kasusnya kalau dia wis mati dikurbani. Ini enggak, dia wis kurban, cuma mati wong. Ini kasusnya kan beda. Kasus beda dengan kasus yang kita sampaikan kemarin. Jadi mau dilanjutkan nggih monggo, mau diganti ke ahli warisnya nggih monggo, tapi bagusnya nggak usah diganti, biar aja dia sudah di jalan ya. Masalah pembagian daging kurban ya. Jadi akhir-akhir ini itu ada yang mengemas daging kurban itu kayak di bentuk kaleng-kaleng gitu ya, supaya awet dan pendistribusiannya bisa lebih luas. Nah, ketika kasusnya itu di sekeliling
yang dikorbani tadi katakan orang-orang mampu, kemudian itu dibentuk kaleng-kaleng supaya awet dan disebar yang jauh-jauh ke daerah-daerah terpencil gitu, gimana Ustaz? Ya sebenarnya masalahnya harus dibagi kalau masalah kurban itu dibagi aturannya sampai sampai 4 hari atau 3 hari, aturannya itu. Jadi penyembelian plus pembagian. Nah kalau di situ ada banyak orang kaya, ya kasihin aja hadiah untuk mereka semuanya. Kan pembagian itu kan, ya kalau jumhur kan per tiga gitu kan, itu nggak mesti juga maksudnya pembagian yang bukan sebuah kepatenan, bukan. Andai kata itu dikekno orang-orang kaya di situ sebagai hadiah, nggak apa-apa. Semuanya nggak ada masalah. Ya toh sebenarnya nggak perlu di Indonesia, insya Allah nggak terlalu lah, insya Allah ya. Masih banyak yang membutuhkan sebenarnya. Nggak perlu harus sampai dikalengi, kemudian melewati sampai 3 hari atau 4 hari ya, nggak sampai melewati itu. Nanti kalau lewatin itu jadi apa nanti? Karena syiarnya itu kan di hari itu Pak 10, 11, 12, 13. Itu pembagian itu di tanggal apa? Di tanggal 31 udah diopo ini. Jadi syiar itu ketok disembelih menutuk wae terus kan dibagi-bagi repot gitu. Jadi syiarnya itu gila mesti. Itu hukum asal. Ada batasannya Pak, kita terima daging? Nggak ada batasannya Pak. Nanti sesuai dengan panitia. Panitia mau bagi 10 kilo ya ora apa-apa. Andai kata sapi jenengan itu semangan wong 20 ya ora apa-apa. Nggak ada batasannya. Nggak ada batasan harus rata. Ya kadang-kadang panitia itu memaksakan diri sehingga harus dibagi loto. Padahal harusnya berpikir kaset nggak tahu mangan daging, suge wis sering mangan daging harusnya wis kayak saya tipe yang loh Pak. Makanya pesen gitu ada terakhir sing warna biru-biru gue sering mangan enak lah gitu ya. Gitu. Kuning-kuning ini kan belum tahu mangan enak, jadi kan yo luwih excited yo ora apa-apa asline. Biru-biru dikurangi aja. Iya benar, dikurangi aja. Soalnya wis gajine wis gede gitu kan. Wis gede, mangan wis enak. Wis nyate terus. Nah kadang kuning-kuning ini kan dagingnya orang cepet ya, didahulukan gitu apa. Maka mungkin juga Pak Pastor melihat dari mana gaji mereka yang paling rendah agak di akai saiti itu ora masalah. Nggak harus sama itu. Nggak harus sama. Nggak harus sama. Terus sing gaji-gajine akeh nggak usah iri urusan dagingnya kok nggak itu karan itu piye ngaji opo ya ngaji kok. Tapi prakteknya sekarang itu menang yang kaya, Zat. Yang kaya punya kulkas gitu, punya kulkas. Nah, yang miskin nggak punya kulkas nggak bisa nyimpen. Nah, sebagai urusan yang buat dintek lah hari ini, alhamdulillah, gak tau mangan enak itu Pak ya. Diguet no wae, tapi hati-hati sendal tinggi yo. Udah diguet tuh mati. Tapi biasanya sing nggak duwe itu biasanya apa? Darah tinggi itu lepas yo. Enggak sih darah tinggi. Bawa saja. Ini itu yang darah tinggi. Pak Eri darah tinggi Pak. Ya yo Pak, soal kaki Pak, hati-hati Pak. Kolesterol dia. Ya bunga yang lain. Pokoknya urusan pembagian kayak gitu Pak, yang nggak ada masing-masing harus adil. Itu nggak perlu rame. Terserah yang bagian panitia. Jadi nggak oleh kok aku sakmene dhewe sakmono iku ora ono, itu gak oleh ngono iku. Kalau sampean kerjane padha
duwe hake padha kok dilebihkan, nah itu sing gak oleh. Dan harus kita ini harus mikirin lah, wis urip saya ngene iki gak jangan rebutan dunia yang mengakibatkan kita itu dosa. Wis to urusan daging sapi lo ya rupane tuh ngono ae to. Gak ngira gare sampean sugih. Ya ta? Enggak dikasih gak ngira gare jenengan wis miskin, gak usah rebutan, gak usah tukaran gara-gara ini. Kadang kita lo urusan sego sak piring ae wis apa? Tukar. Untuk apa sih orang sego sak piring tukaran opo ya Allah. Mosok gegeran koyo padha karo anjing kan. Mek daging saite rebutan sak koncone iki lho apa gitu lho. Kadang ya urusan perut iki ya ngono to, perut ku segewe biasa ya biasa wae. Ora sikit gewe tukaran gitu loh. Izin karo Allah lah. Oke, monggo yang lain. Kalau ada non muslim yang ikut iuran korban boleh? Allah nggak nerima kurbannya Pak. Syaratnya kan syaratnya kan harus muslim. Kurban PLF pun ya orang bakal diterima. Tapi kalau kurban sampai PLF nggak diterima. Tapi saya nggak sah. Jadi berarti dianggap saya wong 6. Tapi dimakan nggak apa-apa. Hah? Dimakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau wong kafir ngekei apa? Ngekei kambing kita terus kita bakar, nggak apa-apa, aman aja. Tapi tutup kurban. Terus toh, Julali Pak Khair ya, kuning sudah akeh Julali loh. Ini ada kejadian seperti ini Pak. Ada iuran sapi Pak ya. Terus, Mentok itu dapat 16 orang. sapi dapat 16 orang. Maksudnya berarti kan satu sapi kan 7 orang tuh Pak. Iya. Ya, terus ini ada 16 orang yang ikut. Heeh. Dapat 2, yang 2 ini terus nggak punya teman gimana Pak? Maksudnya terus Kok 16 orang sih? satu sapi kan 7 orang tuh Pak. 7 orang terus. Ada 16 peserta berarti kan dapat 2 sapi. Oh, 2 sapi. Kelebihan 2 orang. Oh, kelebihan 2 orang. Berarti 16 14 berarti lebih 2 orang ya. Dua orang, Pak. Oh, maksudnya ngono to. Ya Pak. Terus panitianya seperti Pak. Yang 2 ini dibelikan kambing Pak. Soalnya kita nggak mencukupi untuk beli sapi. Terus panitia tadi nanya sama yang iuran tuh Pak, gimana kalau nanti kita belikan kambing aja 2? Oh nggak apa-apa Pak. Cuma nanti sama saya minta daging sapi. Untuk bagiannya itu gimana Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah kok kurban apa? Waduh, kok oleh. Pertamanya kan niatnya. Iya ya ora apa takdire gurung oleh ngono wae. Takdir tapi panitia bagus alhamdulillah Pak. Bagus. Dia komunikasi sik karo sing kurban. Iki gak oleh sapi ya Pakmu. Oleh ya gak oleh kare kanca piye kan ngono kan. Ya kalau jenengan mau ke kami nggih monggo, kalau ke orang lain ya monggo dikasih kebebasan. Plus kandani, plus kadang-kadang yo kata meneh kayak kalau kamu ngambil apa daging sebagai permintaan kamu ya gak oleh sapi, kamu boleh minta apa ya wedhus iki wae. Kok andai kata panitia membagikan sebagai sodako atau hadiah pakai apa daging ya ora apa-apa, tapi kalau njaluk ngono bakal jalur itu piye kan? Jalur itu kan khawatir dia punya hak gitu loh, padahal dia kan nggak punya hak gitu, kan beda kasusnya. Nah, dia kan mensyaratkan seakan-akan itu duit
hak, duwe hak. Nah, panitia oke wae biar sapi ini atau biar wedhuse ke mana? Ke masjid, yaitu nggak boleh. Saya lihat gini loh, masjid ini berlomba-lomba kalau aku duwe kurban akeh itu berarti apa? Berarti mantep gitu loh. Seakan-akan kayak gitu loh. Kalau masjid ora ono kurbane berarti apa? Masjid opo ngono lho kan ngono model sekarang ini. Masjid sepi. Tapi Sepi kalau gitu. pihak panitia yang memberikan nggak apa-apa, Pak? Loh, kalau memberikan atas dasar apa? Ya sama dengan yang lain. Ya nggak apa-apa. Jangan sampai panitia itu ngasih dikarenakan apa? Karena AKT mulu batal terus aja karena ngono. Pokoknya Anda itu sebagai wakil daripada orang yang berkorban kasih karena satu hadiah atau karena saudara. Wis ngono tok wae, dasare karena hadiah atau sedekah. Bukan karena apa? Ya pengikatan sesuatu ngono lho. Karena gaji ke atau karena apa? Karena awalnya kurban ini gak usah koyo ngono wis pokoknya ya dibagi aja gitu loh, karena itu sedekah atau karena hadiah. Terus kedua, kalau ya orang-orang pantes lah wong dikei hadiah kok aku njaluk daging wae yo apa? Daging wae yo atau disodakoi nang ujug-ujug njaluk sing apa? Ya pantes apa enggak? Walaupun itu sah-sah aja ya, andai kata kita ngomong ke panitia, Pak, aku nggak kurban Pak, yo orang iwangi gitu kan. Aku duwe hak untuk disodakai atau dikasih hadiah. Aku njaluk sing iki yo gitu kan, njaluk sing iki yo. Ya terserah panitia mau dikai ya mau gak gitu kan. Tapi kan pantes nggak ngono ya? Ya gitu aja sih, pantes apa enggak? Mau sedekah ya dikai, alhamdulillah, nggak dikai ya wis ngono lho. Bisa aja Pak, nggak apa-apa. Bisa aja nggak apa-apa. Dia minta aku kepalanya ya, apa mau daging dan kepala ya ora apa-apa. Tapi sing masalah itu di PK kabeh lah ndi kurbane sama PKB ku pikir. Ya panitia ya lho kamu piye aku sing nyembelikan aku sing ngobrol gak dikai opo-opo malah disyukur-syukur kabeh. Aku wis gak pantes berluas ora. Gak apa-apa. Aku minta daging yang di di pundaknya paha, nopo. Suka-suka dia yang punya apa? Kambing. Yang punya kambing kok, yang punya kambing, punya sapi kok. Ya suka-suka dia. Tapi ojo dicukuno di kambingi wong liya itu dititeni itu, ojo sampai diberikan diambilkan dari tempat yang lain, kambing yang lain, sapi yang lain itu dimiliki. Karena dia punya hak dari kurbannya dia. Jadi nggak bisa dicampur gitu, dagingnya langsung dicampur. Nggak bisa. Makanya kalau yang mau kurban itu ya diteni dia kurban aku jalur. Jadi jangan, karena apa hak Anda ngambil tempat yang lain apa? Kan itu kan milik orang kurban 7 itu kan untuk sedekah, untuk apa? Untuk hadiah, terus untuk dirinya kan. Nah kok ujuk-ujuk ada orang lain punya hak menghaki minta sekian kan gak oleh. Dagingnya ya beda-beda kok. Daging elek jalur daging apik ya piye to jan. Wedhuse cekingkring ngono njaluk wedhus sing bebas, gede. Nah iki lek dene iku jenenge apa urupan to piye? Hati-hati gitu soalnya. Tapi kalau sapi itu nggak bisa Ustaz. Ini pengalaman kita tuh kalau yang sesuai dengan dagingnya sendiri itu kambing Ustaz. Peserta korban itu pasti pesan ke kita itu saya minta pahanya nanti. Kalau kambing. Kalau kambing itu. Nah kalau yang kurban
korban sapi nggak bisa Ustaz. Ya, nah, makanya kalau andai kata kabeh jaluk apa? Jaluk paha, ya sapi kayak 7 paha gono. Iya Pak. Lah pahane ya papat ya koordinasi. Iki pahane mek papat, Bro. Kabeh jaluk apa? Paha disyukurno nang ndi? Paha sopo? Ya harus puding lah. Jadi kalau disi-disian ngono paling ya. Ya makanya dikompromikan wong 7 itu kabeh duwe hak kan. Nah, makanya kate padha ngotote, yo gak ketemu. Gak ketemu kecuali Pak ini siapa? Pak-pakan lah ya. Monggo. Misalkan ada satu keluarga itu korban satu sapi. Satu keluarga. Korban satu sapi. Uh-huh. Kemudian pembagiannya itu momen seperti ini kan tidak mandang kaya, tidak mandang miskin, semuanya kan kalau mencukupi kan itu memandang bagi untuk miskin dan sebagainya itu gimana Pak? Sasa aja. Dia pingin ngasih wong miskin to, wong sugih gak usah, ya ora apa-apa. Haknya dia. Tapi memang dalam bab ini kan kata Allah kan ada 3 memang, hadiah dan sodako. Mau kayak hadiah tok sodako tok ya ora. Tapi kerepotan pasti dia itu. Nilai wong miskin saya kerepotan. Kecuali dilintek. Pokoknya sempurna nggak dikai ya apa? Ya, cocok kita cocok. Apa dia gak terima Pak? Gak harus biru-biru wis gak dikai wis gitu kan. Ya ora apa-apa asli. Ya Ustaz. Memperlakukan hewan korban dengan baik itu saat belum disembelih apa sampai ketika nanti sudah disembelih dan sudah mati ini. Maksudnya? Yang memperlakukan dengan baik gitu. Dengan baik pas disembelih lah Pak. Sebelum sampai sebelum disembelih ya juga, setelah disembelih, ketika disembelih juga. Kalau misal sudah mati kemudian diseret-seret gitu. Untuk sudah mati ya nggak apa-apa diseret harus mati pakai. Kalau belum mati nggak makanya kata ya Buddha di fikih itu nggak boleh dibeteti sampai dagingnya itu sudah dingin berarti mati tenang dulu Pak. Kata si panas berarti si gurung mati. Nah ini susah. Jadi kalau gurung mati gak oleh dibeteti, itu menyakiti gak oleh. Sampai jumhur menegaskan itu sampai hukumnya haram loh itu karena dia belum mati. Tunggu dulu sampai mati. Nah biasanya sengkate kurbani akeh ono 50, ono 100 itu biasanya apa? Coba ya mati guru mati disuweti diguet wae. Ya itu loh Pak, serakah berarti serakah pengen dapat kurban akeh tapi apa? Ngerawati sapi ini dalam menyembelih dalam apa itu enggak bener, enggak sesuai aturan. Ya, moga sampai ngono piye ya. Guru mati disuweti kan ya loro toh. Ya loro guru mati. Maka biarkan dulu mati baru dibeteti. Itu adab dalam menyembelih itu. Sebagaimana kayak ngasah, pisau, terus apa lagi memperlihatkan apa itu daging kambing melihat kocor ini disembelih dia pun melihat. Itu kan podo karo mati ini beberapa kali itu. Ya Allah kayak ngono rasanya kocok disembelih kan. Aku pikir aku mati disian aja ya. Terus disembelih lagi loro ya. Jadi dzabaha bid'ati kata Rasul dia telah menyembelihnya 2 kali penyembelihan. Kali pertama melihatnya, kali kedua sungguhan disembelih. Hati-hati besok panitia. Lagi Ustaz. Yang
nyembelih model langsung dipotong itu gimana ya? Sah apa enggak itu? Sah, tapi jumhur memakruhkannya. Jadi kalau sebenarnya penyembelihan itu terbaiknya adalah tenggorokan sama nafas putus sama urat apa ini nadi. Itu yang penting terputus itu. Kalau andai kata salah satu terputus urat nadi nggak apa-apa. Andai kata terputusnya hanya tenggorokan sama untuk makan, ya orang apa-apa. Urat nadi enggak, tapi sempurnanya itu urat nadi 2, tenggorokan sama nafas, makan dan nafas. Jikalau diputus semuanya, itu berarti menambahi rasa sakit. Yang putus sama kepalanya itu. Iya, putus kan betul. Iya. Saya kepala nih kan. Iya, itu makruh. Makruh. Kenapa kalau menambahi rasa sakit? Lu kok iso? Loh, gimana wong secukupnya itu sama tambahi diputus kali ya tambah lorong. Gak boleh, itu jumhur mengatakan makruh gak boleh. Berarti enggak sah. Makruh. Hah? Enggak sah ya. Sah, makruh benci. Cuma sah pelakunya dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Enggak malah susah tuh malah. Enggak malah susah, Pak. Hah? Dipotong kepala enggak tambah susah. Kalau ayam Pak. Ya padha ae. Tapi kalau kambing sih nggak pernah. Kenapa? Nggak pernah kambing. Ada itu, ada karena banyak terus terus. Loh, nyembelih dari mana, Pak? Dari sini. Oh, dari sini. Iya, dari belakang. Ya Allah. Nggak boleh. Bolehnya sah-sah, yang penting putus, Pak, tapi tambah makruh. Makanya bukan dari sini. Di sini itu justru kalau kambing ya, itu kan kenapa dari sini? Karena ini sudah tenggorokan. Nah, masa kambing diputus mari terus mengurung tinggal tenggorokannya kari-kari, Pak ya. Ya kurang pas lah. Tetap sah. Yang penting syaratnya terputus. Hanya sah, cuma makronya karena menyakiti. Tapi kalau terputus, ininya nggak terputus, ya nggak sah. Jadi bangkai, mati karena luka, bukan mati karena penyembelihan. Penyembelihan itu harus terputus. Poin tadi, nafas, tenggorokan untuk nafas, tenggorokan untuk makan, dan urat nadi. Ada menunggu ya? Ada Zat, tapi di video. Oh, di video. Kalau yang ini ada Zat. Jadi nyembelih sudah disembelih dengan sesuai itu ya Ustaz ya, dari depan itu. Kemudian lama nggak mati. Habis itu ternyata dilihat-lihat, oh ini ada yang masih nyambung gitu. Tinggal diputus gitu. Yang kecil itu diputus gitu. Itu gimana itu? Sebetulnya akan mati, cuma kurang suwe ngono lho, Pak. Tidak apa-apa, andai kata masih ada urat nadinya kan, urat apa itu kan? Iya. Itu kan butuh belum sebenarnya sudah sah, cuma ini belum terputus, terus diputus nggak apa-apa. Enggak 2 kali enggak ya? Oh enggak 2 kali, itu cuma nambahin aja. Sebetulnya dibayar sih nggak apa-apa, cuma suwe mati dia kan. Memang secara ada yang suwe lama matinya karena memang Allah kasih kekuatan sehingga dia itu lama matinya. Kayak manusia kadang-kadang kan karena dia orang kuat matinya ya suwi gitu. Ya suwi waktu ini. Ya, terus kentek masalah monggo, Pak. Iya, tadi dibikin makanan kaleng sebenarnya sah saja kalau dia dibagi di waktu-waktu kurban, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kalau kaleng saya kira Hari-hari itu. Tahun. Nah itu kan, jadi
Kenapa? Karena maqasid tujuan kurban itu adalah syiar dan orang-orang yang syiar Islam biar menyebar dan nampak gitu kan. Yang kedua, biar orang-orang yang tidak mampu itu bisa kenyang dengan makanan itu. Nah kalau logikanya begini, mereka berlogika itu karena kurbannya itu wakeh dan hari itu wakeh gitu ya, maka sebenarnya lebih baik itu dibagian aja urusan mereka masing-masing yang punya rumah kan gitu loh. Wes aman, mau di kulkas mau di apa itu urusan yang kita bagi aja. Tugas kita mau membagi ke mereka, nampak syiar Islam itu, oh ini orang pembagian kurban, masya Allah gitu kan, nampak banget, nggak sepi banget gitu loh Pak ya. Nah, urusan mereka kemudian yang diberi itu mau di kulkas mau dikasih kaleng, masing-masing orang terserah kan itu. Jangan kitanya yang baginya nanti 10 hari lagi 20 hari lagi ini hilang, syiar itu hilang di situ. Dari lembaganya yang memberitahu bahwa nanti hewan kurbannya ini merupakan kaleng taruh karena ditaruh ke tempat-tempat tertentu di Indonesia. Oh gitu, oh dibaginya di luar anu gitu ya, di luar. Iya, jadi ada pembahasan gini Pak, boleh nggak kurban itu dipindah ke tempat yang lain? Itu ada dua versi pendapatnya, dua pendapat. Pendapat yang baik adalah apa namanya ya tadi di daerah yang sekitarnya itu. Yang kedua kalau mau dia kaya dan seterusnya, nggak apa-apa dipindah tempat yang lain, tapi harus saat itu juga gitu loh maksudnya. Kalau dipindah di waktu yang pembagian waktu yang lain, nanti arahnya ke sedekah gitu loh Pak, bukan di kurban lagi karena di luar waktu, di luar waktu. Kalau niat kurban di sana, mendingan kirim duitnya ke sana gitu ya, dihubungi terus kemudian ini saya punya kurban ini, tolong dikurbankan di waktunya, kan enak, lebih nyaman gitu loh. Aman kayak gitu, lebih nyaman. Udah ya, gitu. Adakah bacaan atau doa ketika kita menyembelih? Nggak ada Pak. Bismillah, Allahu Akbar, ditambahi Allahu Akbar karena membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, Allahu Akbar. Cuma ada pembahasan apakah satu kambing satu bismillah, satu sembelih itu bismillahnya satu, atau bismillah itu satu kali untuk langsung banyak. Itu juga perdebatan Pak. Lebih afdal biar aman dari perdebatan per setiap kambing, setiap penyembelihan gitu, lebih aman. Setiap menyembelih walaupun di luar kurban, walaupun di luar hari-hari lain, apa kita sebutkan itu aja. Maksudnya Bismillah, Allahu Akbar. Iya, maksudnya tambahan Allahu Akbar itu apakah di nyembelih pite atau yang lain itu di kurban Pak? Kalau di selain kurban cukup Bismillah, Bismillah dengan menyebut namamu ya Allah, kan gitu kan, jadi Bismillah. Giling-giling kalau nyembelih itu kan Bismillah ya, itu kan berarti yang dibesarkan itu Allah, yang diagungkan itu Allah Pak, sampai menyembelih dengan atas nama Allah. Sudah untuk takon lo orang duit pertanyaan lo, gimana mau jawab itu takon ya. Pak Kusnul kok melemah saya lah Bos. Pak siapa? Abdul Malik itu. Mikir ya. Apa? Nah nggak apa-apa loh. Korban perasaan. Nah, ketinggalan sholat jemaah gitu. kenapa? Itu apakah ngikut atau ngenteni imamnya berjemaah? Oh, langsung aja.
Kata Nabi, fama adraktum fa'atimmu. Kapan aja ma adraktum fasollu, kata Nabi. Apa saja keadaan imam piye wae, maka sholatlah sesuai dengan keadaan imam. Kamu hadir Pak. Enggak yo. Wong Nabi ngomong ngono kok mubadir iki. Maksudnya Abdul Khalik itu kalau imamnya lagi apa? Lagi sujud. Gak usah melok sujud. Berdiri kok nunggu berdiri wae. Soalnya apa? Mubadir jadi ini. Soalnya mubadir. Ya enggak mubadir kan? Kenapa dianggap mubadir? Ya toh nggak dianggap satu rakaat, tapi jenengan oleh pahala. Allahu Akbar, terus melok imam sujud, walaupun nggak dianggap satu rakaat kan? Ya. Oleh sujud oleh ganjaran, moco bacaan ya oleh ganjaran, daripada mau mengguri duku. Ini tambah gak oleh pahala ke lah. Kamu badir itu dia. Pak Abdul Khalik itu masya Allah pemikir dewe ya, pemikir cerdas dan awam itu kan. Iya. Itu rugi. Rugi dia. Pedagang. Yang kalau ada apa misalnya ketinggalan lagi, tapi kan masih ada Pak Imamnya masih rukuk itu kan Oleh sarokat. ada satu rakaat. Enak itu Pak. Enak ya iya. Tapi gak oleh di sengaja. Ora disengaja. Gak oleh sengaja itu dianggap satu rakaat bagi seseorang yang memang menjumpainya dalam keadaan itu. Gak oleh disengaja Abdul Khalik. Iki mamis dawae pola. Dia neng apa jenis jeding wae terus atau surian surini pol neng biasa sebagai mas kan ono apa ono kaca terus berhias tuh fokus sampai nunggu banget rukuk kayak hangat kemarin kayak melebu itu gak oleh. Itu keadaan khusus kanggone wong sing kebetulan menjumpai imam dalam keadaan dalam keadaan rukuk. Kalau disengaja lho ya. Jangan-jangan jenengan biasanya sengaja ngono. Mboten ya. Dah. Wis. Aman. Ya, cukup ya. Cepat insyaallah. Besok kalau apa namanya? Bahas ini lagi, disiapin pertanyaannya. Kalau tidak, kita akan lanjut di pelajaran kemarin. Ditanya, disiapin pertanyaannya. Nunggu sak minggu ngetokno pertanyaan karena ada masalah wae ya. Masalah rusak apa? Saabrak kadak masalah karena ada masalah itu ya. Baik. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.